Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada subtema 1, pembelajaran 6, dan subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai, marilah berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua telapak tangan, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran 6. Mari kita perhatikan terlebih dahulu gambar berikut. Pada gambar berikut terdapat Nina dan Adi sedang bermain ya. Sekarang bacalah cerita tentang kegiatan Nina dan Adi ketika bermain pada bukumu. Sore hari aku bermain bersama Adi. Aku bermain setelah selesai mengerjakan tugas atau selesai membantu ibu. Kami senang melakukan berbagai permainan. Kami suka bermain congklak, menyusun puzzle, atau mewarnai gambar. Kami selalu bermain bersama dengan rukun. Adi adalah adik yang kusayangi. Setelah bermain, kami selalu merapikan mainan bersama. Nah, dari teks yang sudah kita baca bersama-sama, Nina dan Adi sedang bermain bersama ya. Mereka bermain pada sore hari ya. Mereka bermain jika sudah mengerjakan tugas ataupun setelah membantu ibu. Nah, mereka juga senang bermain congklak, menyusun puzzle, atau mewarnai gambar. Siapa di sini yang sudah pernah main congklak? Ya, pasti semuanya ada yang sudah pernah ya bermain congklak ataupun menyusun puzzle. Nah, mereka bermain secara rukun ya, atau tidak bertengkar ya. Mereka bermain dengan rukun ya, saling menyayangi satu sama lain. Dan jangan lupa jika sudah bermain untuk merapikan mainannya secara bersama-sama ya. Nah, selanjutnya ayo kita perhatikan gambar berikut. Nina dan Adi bermain bongkar pasang. Mereka menyusun bangun datar menjadi berbagai bentuk benda. Amatilah bentuk benda yang dibuat oleh Nina dan Adi pada gambar berikut. Tentukan banyak segi 4 dan segitiga pada gambar. Nah, coba diamati pada gambar berikut ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bangun atau bentuk bangun datar ya. Ada yang segi 4, ada yang segitiga, ada yang lingkaran. Nah, coba dilihat di sini ada bangun datar apa? Ada bangun datar segitiga dan segi 4 ya. Sekarang tentukan banyak segi 4 dan segitiga pada gambar berikut. Selanjutnya, untuk lebih melatih pemahamanmu, kerjakan soal-soal di bawah ini. Tuliskan benda-benda sesuai bentuknya. Nah, di sini ada bentuk, yang pertama ada bentuk segi 4 ya. Lalu ada segitiga dan lingkaran. Ustazah akan contohkan bentuk yang segi 4 di sini apa? Ya, foto ya, foto atau bingkai foto. Lalu yang berbentuk segitiga ada apa? Ada mistar ya. Boleh ditulis sini mistar. Lalu yang ketiga ada bentuk lingkaran. Apa saja yang berbentuk lingkaran? Ya, cermin ya. Nah, untuk yang lain kalian cari pada gambar berikut dan tuliskan berdasarkan bangun datarnya. Apakah segi 4,
segitiga, atau lingkaran. Yang kedua, tuliskan masing-masing 3 contoh benda yang berbentuk segi 4, segitiga, atau lingkaran ya. Jadi ditulis masing-masing 3 contohnya ya. Kalian amati benda-benda di sekitar kalian. Lalu yang ketiga, tuliskan bunyi sila pertama dari Pancasila, lalu tuliskan lambangnya. Yang keempat, berilah tanda centang pada sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ya. Dibaca poin A sampai G yang manakah yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan tugas kita ya, atau materi kita. Selanjutnya kita akan belajar subtema 2, kegiatan keluargaku. Nah, coba kita lihat di sini ada gambar keluarga siapa? Ya, ada keluarga Nina ya. Gambar di samping adalah kegiatan berkebun bersama keluarga. Nina sering melakukan kegiatan bersama keluarga, misalnya kegiatan berkebun di rumah bersama keluarga seperti pada gambar berikut ya. Ada yang menyiram tanaman, ada yang menyapu, ada yang merapikan rumput ya. Nah, mereka saling membantu satu sama lain ya. Nah, apakah kegiatan tersebut pernah kamu lakukan bersama keluargamu? Dan apakah kegiatan yang biasa kamu lakukan bersama keluargamu? Tuliskan pada bukumu ya. Oke, sekarang kita lihat gambar berikut. Pada gambar berikut ada keluarga Nina sedang apa? Ya, mereka sedang makan bersama. Nah, makan bersama ini banyak sekali manfaatnya ya. Di antaranya yang pertama, membuat hubungan keluarga semakin erat. Ya, kalau kita makan bersama keluarga, maka kita akan merasa lebih dekat dengan keluarga kita ya, atau semakin erat hubungan antara ayah, ibu, kakak, dan adik ya. Lalu, manfaat yang kedua, anggota keluarga bisa saling menjaga kerukunan. Ya, jadi setiap anggota seperti ayah, ibu, adik, dan kakak bisa saling menjaga kerukunan atau akur ya. Yang ketiga, kita harus bersyukur bisa makan bersama keluarga. Ya, kita harus bersyukur karena kita bisa sama-sama makannya ya, bisa berkumpul bersama keluarga ya secara lengkap, ada ayah, ada ibu ya, ada adik dan sebagainya. Nah, pada saat kita makan tentunya memiliki aturan ya, atau peraturan. Nah, peraturan makan salah satunya. Peraturan makan bersama keluarga tentunya belum tentu sama ya di keluarga lainnya. Nah, beberapa contoh peraturan makan bersama keluarga ya. Yang pertama ada mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, artinya kita harus mencuci tangan kita ya, agar bebas dari kuman. Gak ada kuman yang ikut di tangan kita pada saat kita makan ya. Dan sesudahnya juga kita harus mencuci tangan. Lalu membantu ibu menyiapkan makanan di meja. Jadi pada saat makan ya, atau sebelum makan itu kita bantu ibu kita ya, agar pekerjaan ibu menjadi lebih ringan ya. Kita bantu ibu menyiapkan makanan di meja makan. Berikutnya, berdoa sebelum makan. Ya, tentunya kita harus berdoa dulu ya sebelum makan, jangan lupa, agar apa yang kita makan menjadi berkah untuk kita ya. Lalu makan dengan rapi dan tertib. Nah, pada saat makan, makanlah dengan rapi ya. Atau saat makan, jangan sampai makanannya berserakan di atas meja ya. Makan dengan tertib ya. Tidak boleh sambil berdiri makannya.
Nah, Ustazah tanya, apakah di rumahmu ada aturan ketika makan bersama? Tulis pada bukumu ya. Nah, berikutnya kita akan bermain peran. Nah, atau bacalah percakapan di bawah ini ya. Mainkan peran dengan temanmu ya. Yang pertama ada ibu. Nina, bisakah kamu menolong ibu menata meja? Nina menjawab, baik bu. Nina bantu menyiapkan makanan dan piring di meja. Ibu menjawab, terima kasih Nina. Lalu Nina menjawab kembali, sama-sama bu. Nina senang bisa membantu ibu. Nah, dari percakapan yang sudah kita baca ya, terdapat kata-kata yang harus kita ucapkan ketika kita ingin meminta bantuan orang lain, dan kata-kata yang kita ucapkan setelah kita dibantu oleh orang lain. Contohnya, saat kita butuh bantuan orang lain, maka kita harus katakan tolong ya. Contohnya, bisakah kamu menolong ibu menata meja Nina? Atau Nina, tolong ibu menata makanan di atas meja makan ya. Jangan lupa katakan tolong ya saat minta bantuan orang lain. Lalu ucapkan terima kasih saat kita sudah dibantu oleh orang lain, dan jawab kembali dengan sama-sama. Nah, selanjutnya kita amati kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Nina dan keluarganya. Saat Nina mau berangkat sekolah, dia tak lupa untuk berpamitan ya bersama ibunya. Lalu saat ia tiba di rumah dari sekolah ya, Nina mengucapkan selamat siang pada ibunya, dan ibunya juga mengucapkan selamat siang ya, atau memberi salam ya. Kita bisa mengucapkan assalamualaikum ya pada orang tua kita saat kita sudah pulang ke rumah. Dan jangan lupa untuk segera mengganti pakaian ya, pakaian sekolah dengan pakaian di rumah. Oke, berikutnya untuk lebih melatih pemahamanmu ya, kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 ya. Kerjakan secara mandiri dan teliti ya. Nomor 4 juga dikerjakan. Jika sudah selesai, jangan lupa dikirimkan ke WA Ustazah. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.